Shalom, salam sade, salam kecewa, timnas kecewa, ya kan? Market BTC yang disorong, tapi altcoin kecewa juga kita ya. BTCD dominance menguat sekali ya, altcoin juga nggak gerak gimana. Ini yang juga buat kecewa, harusnya merata ikut naik dengan Bitcoin, tapi justru nggak merata naiknya. Ini semalam timnas bisa kalah, itu total kesalahan Sintayong. Kali ini Sintayong salah sekali taktiknya, strateginya, starting dia ini, aduh salah deh. Seharusnya kesempatan bisa main, bisa ambil poin, justru kehilangan. Nanti kita bahas sedikit lah itu ya. Sebelumnya itu market sih positif. Market tadi nutup di 67.000, boleh ya, harus ini ya, santai, cuma terlalu kuat juga disorong BTC dominance. Ini pula bandar juga ini ya. Semalam market dikocok ya, langsung dikocok tiang panjang, disorong ke 68, terus dibanting lagi ke bawah. Nah, disorong ke 68, BTC dominance juga ikut sorong. Begitu turun ke bawah, dia nggak mau gimana ikut turun, justru udah ke atas nggak mau turun BTC dominance-nya. Itu yang buat ngehe. Sedangkan dari Bitcoin disorong gitu, bandar potong bebek angsa semalam. Ngulang lagi, udah lama dia nggak potong bebek angsa ya. Semalam potong bebek angsa, sorong ke atas, sorong ke bawah, makan atas, makan bawah, digorok trader sama bandar, bangke dia. Kasihan trader semalam ya. Jadi ini posisi saya buat video, market cap di 2 triliun,31 billion. Plus market cap naik 1,2%-an ya. Volume juga, volume transaksi masih naik, hijau hampir 12%, yaitu di 108 billion. Nah, yang nggak enak lihat tuh, buat sakit mata ini BTC dominance-nya tinggi sekali, dia naik ya, nggak tanggung-tanggung. Kemarin kita buat video waktu itu masih 56,7, langsung ini ke 57,4, naik 0,7, gila sekali. Makanya altcoin nggak ini, kecuali beberapa altcoin aja yang lawan arus, atau beberapa meme coin ya, lainnya tengkurap juga. Fear and Greed udah posisi netral di 58 dan mendekati 60, lewat 60 udah masuk greed lagi. Ini market masih akan nanti masuk ke tahap greed ya, seharusnya ya. Jadi, nutupnya bagus daily-nya kemarin, hari ini ya, candle hijau terus bagus. Ini saya buat video posisi Bitcoin di, tadi dia nutup 67.000 ya, ini agak naik dikit, sekarang di 67.121. Ethereum udah balik lagi ke 2.600-an. BNB 593, hampir tembus lagi ke 600 ya. Solana 154, XRP sama, masih setrika. Ada yang tanya, kok XRP gimana? Ya itu koin Majapahit setrika di situ-situ terus dia. 52, 53, 54 dia. Itu sideway-nya di situ. Kalau nanti BTC kena banting, ya tengkurup lagi ke 40 lagi dia ya. Padahal hari ini dia ada event itu, repost, nggak gerak, mau dibilang apa, market nggak ini ya. Justru kalau dia gerak, dia naik lagi, ini semua udah pada takut, ini tengkurup lagi biasanya. Tanda-tanda kalau XRP naik, nah ini market mau dibuang lagi, kan gitu semua ya. AVAX koreksi 3% something ya, di 27 something ya. BTC doang perform bagus ya, beberapa koin lah kayak
WLD ya, WorldCoin, Ethena, itu yang ya, beberapa koin yang lawan arus gitu. Lainnya masih pada tengkurap. Kecuali meme coin juga, sebagian meme coin yang kemarin naik tinggi juga pada udah koreksi juga. Nah, hati-hati juga. Gold juga semalam lumayan volatile ya, terus dia balik ke hijau dengan data ekonomi yang jelek semalam. Dia dolar yang saya perkirakan mungkin masih bisa menguat justru melemah, yang dari 103 drop balik ke 102 pas keluar data ini. Wah, jelek sekali. Dia punya New York Empire State Manufacturing Index itu jebol, wah parah, makanya dolar langsung melemah. Ini New York kelihatan udah ini, yang sebelumnya 11,50 ya kan persen, dikira ini aja perkiraan dia drop 3,4 gitu ya. Itu udah lumayan drop dari 11,5 gitu. 11,50 drop ke 3. Ini ancur dropnya, minus loh. Minus 11,90. Itu kelihatan jelek sekali. Itu posisi manufaktur di New York State itu. Ya, New York Empire State Manufacturingnya. Wah, asli. Ini tondo-tondo ya, New York tondo-tondo itu istilahnya. Saya udah pernah kasih ini kan, mereka di sana ekonominya sebenarnya kayak perabot kamu ya, perabot rumah, entah bangku kamu ya, bangku kayu yang udah di pernis doang, kelihatan luarnya bagus mengkilat, padahal kayu dalamnya udah rapuh dimakan rayap ya. Itu nanti entah siapa yang duduk ya robok tuh kursi, kelihatan kayak bagus baru mengkilat di pernis kan, tapi padahal kayu dalamnya udah rapuh, udah dalamnya kopong-kopong, bolong-bolong disikat rayap. Nah, itu kondisi sebenarnya kelihatan. Tiba-tiba satu data keluar parah gitu ya, nggak tercover keluar, nah parah ketahuan. Begitu. Maka dia semalam drop, gold menguat balik gitu. Saya hari ini nggak trade sama sekali karena nggak ada gambaran, agak ragu. Ya sebenarnya pengen trade dia sell lagi, mau short lagi dengan data CPI hari ini lumayan loh. Dia ada ini Europe ya, UK juga data CPI ya. Core CPI-nya agak turun ya. Harusnya pounds agak menguat against dollar ya. Dan kalau dia against gold juga harusnya pound lebih menguat gitu. Kalau lihat data ininya, CPI-nya turun dia ya. Nah, malam hari ini dia nggak ini, besok Kamis yang ini lebih ini penting data ininya kan. Hari ini dah ekspor impor kan, mungkin nanti yang agak dilihat untuk Amrik jam 2 itu Federal Budget Balance ya. Nah, kalau Federal Budget Balance dia benar, dia positif, nggak minus, agak bagus ya. Terus dia API Weekly Crude Oil Stock bagus, ya mungkin bisa agak, kalau dia setel bagus, ya mungkin dolar bisa agak menguat balik gitu. Nah, mungkin gold saat itu di atas jam 2 siang di Amrik, New York, di Indo jam-jam 1 malam lah, tengah malam ya, mungkin di situ. Terus juga bebarengan ada si Christine Lagarde speak juga tuh, Presiden ECB Europe tuh ya.
Malam ini saya agak ragu untuk Sau kondisinya. Ya lumayan lah, minggu ini saya ada lumayan dapat lah ya. Mulai pembukaan minggu ini di Sau saya lumayan. Hari ini agak ragu, nggak ambil posisi sih kalau lihat kondisi begini. Nah kalau saya pribadi kalau mau scalping hari ini kan, kalau mau scalping dengan BTC dominance yang menguat begitu, justru kalau yang mau scalping, saya nggak scalping, tapi andai kata saya mau scalping, mungkin saya cari meme-meme coin yang kemarin udah naik tinggi-tinggi, incer beberapa yang mungkin akan koreksi ini dengan kondisi gitu. Cuma meme-meme coin yang baru yang dimainkan lagi. Ini market kelihatan, mereka naik, mereka ini TP, drop lagi gitu. Naik, jadi jangan harap mau dapat banyak tinggi-tinggi gitu. Kalau udah kira-kira dia udah ini penuh, ya udah harus hati-hati ya. Itu begitu mereka naik TP, naik mereka TP langsung gitu. Jadi jangan heran naik udah tinggi, nanti tiba-tiba buangannya juga lumayan nanti. Nah kalau mau cari ya gitu, koin-koin yang kemarin lumayan kalian cek, terutama meme coin lah, ada beberapa yang kemarin lumayan naiknya tinggi. Ini harusnya udah koreksi sih. Tapi kalau ini kan dua side ya, ada orang sifatnya suka nge-short, ada yang suka ngelong gitu kan. Nah, kalau mau ngelong kayaknya render bisa sih saya lihat. Render boleh dicoba perhatikan. Atau KuCoin juga boleh, KuCoin itu bisa juga ya. Kalau Ethena udah lumayan naiknya, nggak ini. Kalau yang pengen long, coba kalian perhatikan itu. Sama CRO juga kayaknya mau hijau dikit dulu, dia kayaknya bisa agak lawan arus ya. Itu sih saya lihat untuk market hari ini ya. Tapi saya hari ini nggak trade, nggak gatal tangan, lihat kondisi dulu. Biasa agak rawan besok juga data agak penting gitu ya, beberapa ini event penting. Ya mudah-mudahan lah dia agak pembalikan arah. Habis semalam nonton bola juga nggak semangat lihat ini, salah sekali. Gua bingung ada apa dengan si STY itu ya, kenapa ini. Aduh, dia taruh Asnawi, saya heran udah Asnawi main jelek, kenapa nggak ditarik, ditahan sampai menit 80 lagi. Aduh, gua bingung lihat ini STY kayaknya lagi hang dia. Ini harusnya Erick Thohir harus tegaskan sama dia, ini pertandingan udah penting, udah di round 3 qualification, nggak bisa main eksperimen lagi, juga nggak boleh ini istilah. Paham sih saya satu sisi ya, STY coba adil dengan pemain kan, dia mungkin saya rasa pertama dia mungkin agak pandang remehkan tim Cina, mungkin karena belum pernah menang, dia pikir ini kan dia lagi pede, terus dia ganti, dia punya starting 11-nya diganti dengan yang udah kelihatan kemarin itu waktu di Bahrain ya. Witan juga penyelesaian nggak bagus, main udah nggak ini, ada peluang Witan penyelesaian nggak bagus, masih dia ini, harusnya dia mau kejar poin, dia nggak bisa. Terus Asnawi ya, Asnawi seharusnya babak pertama aja lihat udah jelek, dia udah harus keluarkan, dipertahankan sampai menit 80 dengan mainnya udah emosi, muka udah kayak tai dia. Pemain kalau udah gitu secara psikologis udah nggak bisa gitu. Tapi Sintayong masih paksakan main gitu kan. Gua nggak ngerti lah. Ini harus dikritik. Kalau Sintayong ini wajib dikritik kalau dia ini kan. Masukan nggak bisa eksperimen lagi gitu. Saya nggak tahu Eliano kenapa nggak dimainkan, apakah cedera atau dia nggak struck sama Eliano atau apa, saya kurang tahu gitu ya. Apa
ada karakter Eliano yang kurang ini, karena dilihat di klub Eliano juga sering dicadangkan. Ya nggak tau lah kenapa nggak di ini, karena bola kita itu udah ketahuan sekali kelemahannya di mana, yaitu di sentral midfield kita, gelandang itu masih kalah bertarung sering ini kan. Terus lini depan kita ya penyelesaian masih lemah. Nah, harusnya juga saya bingung yang dicari pemain belakang terus, yang pemain tengah butuh yang bagus sama penyelesaian, kenapa nggak ini juga? Itu masih kurangnya, tapi walaupun kurang semalam, sebenarnya walaupun kondisi kurang, kalau dia pasang gelandang bagus, harusnya starting awal itu yang harus cari poin dulu. Kalau dia mau mainkan, nanti kasih jam main. Memang paham, pelatih kadang mau kasih ini kan, dia kasihan lihat pemain mau kasih jam main gitu kan, udah dipanggil, tapi ya lihat kondisi juga gitu. Ini penting, nggak tahu lah, gua nggak habis pikir. Kali ini memang kesalahan Sintayong, saya harus bilang kesalahan Sintayong, nggak seharusnya dia ini. Walaupun oke lah starting 11 udah salah, harusnya cepet dia rombak lagi. Jangan pemain yang udah mainnya asik begini-gini kayak udah salah-salah, udah nggak ini, aduh, itu udah harus ditarik, nggak bisa dipertahankan sampai menit 80 baru masukin. Lihat tuh pas 80 justru agak lebih hidup gitu, masukkan Arhan gitu kan. Arhan semalam setelah dimasukin juga gitu. Terus babak kedua baru ditarik, setelah masuk Tom Haye, si ini agak lebih bagus. Dan satu lagi, ini secara psikologis dia Sintayong harus tahu. Anak-anak muda itu Europe, dia lihat kamu orang Indo yang belum dia kenal jadi kapten lagi. Itu pasti, walaupun kelihatan ini hati mereka nggak seret gitu. Itu kapten harusnya dikasih J yang lebih punya wibawa, ngatur, harusnya gitu. Itu salah satu juga. Beberapa poin lah yang kita lihat kesalahan Sintayong yang boleh dikatakan blunder eksperimen dia kalah kali ini. Salah sekali. Itu harusnya kali ini PSSI Erick Thohir harus kasih tahu dia gitu, nggak boleh bereksperimen, harus kamu ambil poin gitu, karena udah ketahuan kedepannya memang tuan rumah kan, tapi lawan kamu berat Jepang, ya kan. Jepang semalam juga lihat tuh, nah inilah bedanya level ketenangan. Jepang semalam juga gitu, Jepang nyerang, Jepang nerang, sebenarnya udah kelihatan Australia pengen ambil seri juga, lebih banyak bertahan parkir bus kalau Jepang ini udah dikepung gitu kan. Tapi pas dia serangan balik sempet ya, itu bola apes namanya, pas dia tendang ditahan sama backnya si Taniguchi, ternyata masuk. Sering bola-bola gitu itu nggak bisa salahkan pemain, dia try block tapi liar bola kan, jadi gol bunuh diri. Nah dengan udah ketinggalan gitu gol, Jepang stabil aja main. Dilihat yang mana diganti, mana yang nggak ini. Nah pas masuk Nakamura, masuk akhirnya bisa buat gol dengan ketenangan gitu. Mereka di situ kematangan mereka. Kamu boleh lihat orang Jepang main, walaupun udah berapa kali saya lihat udah ketinggalan 2 bola, bisa mereka kejar sampai menang 3-2 gitu dengan ketenangan ya. Jadi di situ butuh ini pemain. Nah kalau untuk hal begitu, pemain-pemain lokal, maaf nih, bukan kita mandang rendah, belum sampai di level situ. Cuma satu saya lihat pemain lokal yang konsisten performanya cuma Rido. Nah itu saya juga bingung kenapa dia nggak taruh gitu. Ya kemarin lawan Bahrain juga babak kedua baru ditaruh. Ini juga Rido, padahal Rido back yang bagus gitu kan, konsisten. Lain pemain lokal saya lihat nggak ada yang performanya konsisten, naik turun, kadang kelihatan bagus, kadang termasuk Marcelino sebenarnya pemain bagus, cuma belum ada performa yang dia bisa stabil konsisten gitu. Cuma satu Rido ya, itu aja. Jadi ya bola bulat ya, mudah-mudahan kita masih doa timnas kita. Ambisi gua pengen negara kita masuk ke Piala Dunia sekali-sekali kan. Jangan negara kita asik dilecehkan aja ya kan. Padahal kali ini kita itu bisa bangga timnas kita gitu ya. Dilihat dari negara luar, sampai nggak ada sejarahnya ada orang-orang luar yang mau pakai jersey orang Indo gitu.
di tangan Erick Thohir ini. Memang ya kerjasama bareng Sintayong ini tuh grup semua termasuk supporter, tapi ya itu kadangkala yang mana nggak harus diperbaiki. Jadi kalau Sintayong kesan ini harus dikritik ya harus dikritik gitu, ya kan? Biar ini nggak eksperimen lagi. Jadi begitulah kekecewaan di hari ini. Walaupun BTC disorong hijau, altcoin-nya juga tengkurap dengan BTC. Double disappointed lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Be positif, market mungkin akan lebih positif, ya kan, itu lebih penting. Ya bola hiburan lah, cuma fun karena hobi. Saya dari muda memang demen lihat bola gitu kan. Jadi ya seru aja gitu. Oke, begitu aja pembahasan video di hari Rabu begini. Nah, mudah-mudahan besok market lebih membaik lah ya. Kita harap. Ada yang bilang full moon besok ini tuh who care, who know, just ikut pergerakan market. Kalau dia lagi bagus ya bagus, kalau enggak ya hati-hati juga. Ntar tiba-tiba serangan Israel atau Iran serang Israel, drop lagi, bandar jadi alasan, kan ada aja. Tapi secara fundamental sementara besok event penting, mudah-mudahan kita lihat lah kemana ini. Cuma ya hati-hati juga, bandar udah mulai kocok market lagi ya, udah makan atas bawah. Jadi yang jadi trader juga agak hati-hati pakai left tinggi, left besar. Oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.